mahasiswi jurusan farmasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video kali ini, aku ingin menjelaskan materi tentang konsep Islam dan kesehatan manusia. Yang pertama, kita akan membahas hal-hal yang diperlukan dalam proses penciptaan manusia. Salah satunya yaitu kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Seperti yang pertama yaitu diangkatnya manusia sebagai khalifah di muka bumi. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah surat kedua ayat 30 sampai dengan ayat 32. Yang kedua yaitu manusia diberikan bentuk terbaik. Dijelaskan dalam surat At-Tin surat ke-95 ayat 4 dan dijelaskan juga dalam surat lain yaitu surat At-Tagabun surat ke-64 ayat 3. Selanjutnya yang ketiga yaitu dilengkapi oleh perangkat yang menunjang. Hal ini dijelaskan dalam surat As-Sajdah surat ke-32 ayat 8 sampai dengan ayat 9 dan juga dijelaskan dalam surah lain yaitu surah Al-Isra surat ke-17 ayat 70. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, diberikan kekuasaan untuk menumbuhkan alam. Hal ini dijelaskan dalam surah Luqman surat ke-31 ayat 2. Selanjutnya, kita akan membahas bekal hidup manusia. Yang pertama yaitu potensi jasmani. Potensi jasmani maksudnya Allah menciptakan jasad yang membutuhkan makanan dan minuman agar jasad tersebut dapat tumbuh dan berkembang, sebagaimana juga membutuhkan makanan dan tempat tinggal. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Mulk surat ke-67 ayat 15. Selanjutnya yang kedua yaitu potensi akal. Potensi akal yaitu agar manusia dapat memahami atau memenuhi kebutuhan hidupnya dan melaksanakan tugasnya seperti kewajibannya yaitu memakmurkan bumi. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 31. Terakhir yang ketiga potensi ruh yaitu agar kehidupan manusia menjadi lurus di dunia dan di akhirat seperti yang dijelaskan di dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 36. Selanjutnya, apa sih penyakit-penyakit manusia menurut Al-Quran? Yang pertama, yaitu penyakit syubhat, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 10, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah lah penyakitnya. Juga dijelaskan dalam surah lain, yaitu surah Al-Mudaththir, surah ayat 31, juga disebutkan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai perumpamaan. Dan yang kedua yaitu penyakit syahwat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 32 yang berbunyikan, "Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya." Dan yang ketiga yaitu penyakit jasmani. Allah memberikan penjelasan tentang penyakit jasmani dalam Al-Quran pada surah An-Nur ayat 61 yang menyebutkan tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit. Allah menyebutkan penyakit jasmani dalam pembahasan mengenai haji, wudhu, dan juga puasa. Tentunya karena suatu rahasia tersembunyi yang amat menakjubkan yang menjelaskan kepada kita keagungan Allah. Berbicara tentang obatnya dari segala penyakit, yang utama tentu doa. Karena doa akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bencana yang menimpa. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam sahihnya dari Ali bin Abi Thalib yang berbunyi, doa adalah senjata kaum mukminin dan tiang agama serta cahaya langit dan bumi.
Dan dalam hadis riwayat Tirmizi 2065 yang berbunyi, tidak ada yang dapat menolak takdir atau ketentuan Allah selain doa, dan tidak ada yang dapat menambah atau memperpanjang umur selain perbuatan baik. Selanjutnya, Al-Quran adalah obat segala penyakit, dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya, kita akan membahas anjuran berobat jika sakit. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud oleh Nasa'i dan Ibnu Majah, juga oleh Hakim yang menyatakan sahnya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan juga menurunkan obatnya. Dari itu berobatlah kamu. Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya, maka jika sakit telah diobati, maka ia akan sembuh dengan seizin Allah. Lalu bagaimana dengan hukum berobat? Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu merinci hukum berobat menjadi beberapa keadaan sebagai berikut. Yang pertama, bila diketahui atau diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat dan meninggalkannya akan berakibat kebinasaan, maka hukumnya wajib. Yang kedua, bila diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat namun meninggalkannya tidak berakibat kebinasaan yang pasti, maka melakukannya lebih utama. Dan yang ketiga, bila dengan berobat diperkirakan kadar kemungkinan antara kesembuhan dan binasaannya sama, maka meninggalkannya lebih utama agar dia tidak melemparkan dirinya dalam kehancuran tanpa disadari. Mayoritas ulama berpendapat hukum berobat dengan barang-barang yang haram, hukumnya haram. Dasar larangan tersebut diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dari Wa'il bin Hajar Al-Hadrami bahwa Tariq bin Suwaid menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang tuak yang dijadikannya obat, maka sabda Nabi SAW, itu bukanlah obat tetapi penyakit. Diriwayatkan juga oleh Baihaqi dari Ummu Salamah dan dinyatakan sah oleh Ibnu Hibban bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tiada menjadikan obat dari barang yang diharamkan atasmu. Contoh-contoh bahan yang dilarang atau hewan yang diharamkan secara syariat untuk dimakan, seperti tuak dan alkohol, dan barang yang dilarang secara khusus seperti besi panas atau racun. Rasulullah SAW bersabda, apabila ada kebaikan dalam pengobatan yang kalian lakukan, maka kebaikan itu ada pada berbekam, minum madu, membakar dengan api. Akan tetapi aku tidak suka berobat dengan cara kai. Selanjutnya, pengobatan dengan ruqyah dan doa-doa. Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud berkata, di masa jahiliyah kami melakukan pengobatan dengan mantra-mantra, lalu kami tanyakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dengan hal ini? Ujar Nabi SAW, coba bawa kepadaku mantra tuan-tuan itu. Tidak apa mantra jika tidak mengandung kemusyrik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengobatan Islam. Sesuai tuntutan syariah, sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Dapat berupa pengobatan dengan ruqyah dan bahan-bahan yang tersedia di alam atau kombinasi dari keduanya, dan tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang atau diharamkan. Contoh bahan-bahan alam yang tercantum dalam Al-Quran ada kurma, madu, tin, zaitun, delima, jahe, dan pisang. Segitu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di-share dan di-like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.